Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmi Tandina, Prodi Akuntansi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sistem operasi yang ada di komputer serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, sebelum kita belajar apa macam-macam sistem operasi yang ada di komputer, kita harus mengetahui dulu apa tuh sistem operasi. Nah, sistem operasi biasanya sudah terpasang saat kamu pertama kali membeli komputer. Sebagian besar pengguna komputer langsung menggunakan sistem operasi tersebut. Namun kamu biasanya mengubahnya dengan sistem operasi lainnya. Sistem operasi atau operating system OS adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai pengatur semua sumber daya yang terdapat pada komputer. Sistem operasi ini menjadi penghubung antara software, hardware, dan brainware pengguna. Sistem operasi berfungsi menjalankan operasi dasar, mengatur hardware, mengatur berbagai macam aplikasi untuk menyajikan sebuah tampilan untuk koordinasi perangkat komputer dan fungsi komputer optimal. Di dalam komputer terdapat macam-macam sistem operasi komputer untuk membantu kamu mengerjakan pekerjaan agar lebih cepat dan mudah. Nah, seperti di samping saya ini berbagai macam-macam sistem operasi yang ada di komputer. Tetapi di sini saya akan menjelaskan saja 3 sistem operasi yang umum digunakan, yaitu ini Microsoft Windows, Mac OS X, dan Linux. Nah, di sini pertama saya akan membahas tentang Microsoft Windows serta kelebihan dan kekurangannya. Nah, Microsoft Windows atau sering disebut Windows termasuk ke dalam jenis sistem operasi stand-alone, yakni sistem operasi yang terdapat berdiri sendiri dan dapat digunakan pada single user maupun multi-user. Sistem operasi ini merupakan evolusi dari MS-DOS yang dikembangkan Microsoft Image dengan mengedepankan antara muka grafis atau graphical user interface yang menarik dan mudah digunakan. Nah, sekarang kita masuk kepada kelebihan Microsoft Windows. Nah, saat pertama, interface dan sistem sangat mudah digunakan. Kelebihan Microsoft Windows yang pertama adalah interface dan sistem sangat mudah digunakan, friendly user. Dari hal ini, Microsoft Windows menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakannya dalam memakai komputer. Kelebihan kedua, kapasitas dengan program Office. Kelebihan Microsoft Windows yang selanjutnya adalah kapasitas dengan banyak program Office yang terdapat saat ini menjadi pilihan bagi penggunanya. Ketiga, berbagai pilihan software yang tersedia. Bagi kamu mempunyai perangkat komputer dengan instalasi operasi sistem Microsoft Windows, tentu kamu tidak akan mengalami sejumlah masalah seperti keterbatasan dimiliki aplikasi yang hendak diinstal yang banyak aplikasi modern saat ini berkompatibel atau dapat digunakan secara bebas pada sistem operasi. Nah, yang keempat, dukungan sistem pengembangan atau developer Windows. Kelebihan Microsoft Windows lainnya adalah dukungan sistem dan pengembangan atau developer Windows yang senantiasa melakukan pembaruan jika terdapat kerusakan. Nah, sekarang kita masuk kepada kekurangan Microsoft Windows. Kekurangan Microsoft Windows rawan terhadap serangan virus. Ya, kelemahan Microsoft Windows yang pertama adalah rawan terhadap berbahaya serangan virus. Rawan terhadap serangan virus berbahaya. Tentu hal ini sebagai membuat banyak pengguna komputer yang dilengkapi dengan operasi sistem Microsoft Windows lebih banyak terkena serangan atau gangguan virus jika dibandingkan dengan operasi sistem komputer lainnya.
Lah, yang kedua, harga yang lumayan mahal untuk versi Home dan Basic. Kekurangan Windows selanjutnya adalah mempunyai harga yang lumayan mahal, ya guys. Lumayan mahal untuk versi Home dan Basic-nya saja. Ya, operasi Microsoft Windows memiliki harga yang lumayan tinggi, dan versi tersebut untuk versi yang paling tinggi dan operasi sistem hal ini juga mempunyai hingga jutaan. Kekurangan ketiga, memakai RAM yang lumayan besar. Nah, selanjutnya adalah memakai sumber daya RAM yang lumayan besar dengan menggunakan sistem operasi Microsoft Windows, atau tentu akan membuat RAM yang cukup besar. 4. Keamanan sistem sangat mudah diretas. Nah, kemudian keamanan sistem yang sangat mudah diretas oleh hacker profesional. Keamanan yang dimiliki sistem operasi Microsoft Windows juga dianggap masih kurang optimal. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan Windows. Sekarang kita masuk pada sistem operasi Mac OS X. Nah, di sini kita akan membahas apa itu Mac OS X. Nah, Mac OS Operating System, atau lebih dikenal dengan sebuah Mac OS, adalah sistem operasi GUI yang digunakan untuk memproyeksikan komputer Macintosh. Sistem operasi ini merupakan OS GUI pertama yang dikembangkan di pasaran oleh Apple Inc. Sama seperti jenis sistem operasi pada umumnya, Mac OS berfungsi untuk melakukan built-in management design antara muka dan sebagian, tetapi dibandingkan pada persaingan, sistem operasi Mac OS terlebih unggul dalam segi antara muka grafis dan keamanan. Sekarang kita masuk ke kelebihan Mac OS. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Nah, kelebihan utama sistem operasi Mac OS adalah memiliki tingkat keamanan yang kuat. Seluruh aktivitas pengguna akan dilindungi oleh fitur security dan privasi tinggi. Dibandingkan Windows, selalu bersaing utama, sistem keamanan Mac OS terlebih unggul dan lebih kebal terhadap serangan virus. Kedua, terintegrasi dengan produk Apple. Mac OS adalah sistem operasi yang terintegrasi penuh dengan sebagai produk Apple lainnya. Misalnya, pengguna memiliki iPhone. Nah, pengguna memiliki iPhone lainnya, misalnya ya. Pengguna memiliki iPhone yang sudah terintegrasi dengan perangkat Mac. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memecah masalah, mengelola, hingga mencadangkan file perangkat iOS tertentu. Nah, kelebihan yang ketiga, user friendly. Mac OS hadir dengan tampilan termuka pengguna yang sederhana, bersih, dan bergaya modern. Pengguna dijamin tidak akan kesulitan ketika menjalankan perangkat dengan sistem operasi Mac OS. Banyak user bahkan Mac OS sangat cocok untuk keperluan multimedia. Nah, kelebihan yang ketiga, memiliki fitur Mac OS memiliki time machine yang merupakan fitur Mac App yang restore data. Kamu hanya perlu menyiapkan sebuah hard disk, kemudian biarkan time machine bekerja secara otomatis, mencadangkan data pada perangkat ya, mencadangkan data pada perangkat. Nah, kelebihan yang kelima, bisa menggunakan boot Windows. Dengan bantuan aplikasi Backup Action, Mac OS mampu menjalankan double boot dengan Windows 10. Sistem operasi ini dapat membaca format file Windows seperti FAT dan NTFS. Selain itu, kamu juga dapat mengoperasikan software bawaan Windows seperti Microsoft Office secara native di perangkat Mac. Nah, sekarang kita masuk pada kekurangan Mac OS. 1. Harga cenderung mahal. Nah, seperti yang telah di web singgung bahwa Mac OS adalah operating system yang dirancang eksklusif untuk perangkat Mac saja. Jika ingin menikmati gaharnya sistem operasi satu-satunya bisa kamu lakukan
yang bisa kamu lakukan membeli iMac atau MacBook. Sayangnya perangkat tersebut dibanderol dengan harga relatif mahal dibandingkan perangkat Windows. Nah, kita masuk kepada kekurangan kedua, terbatas dalam melakukan upgrade. Kekurangan sistem operasi Mac OS selanjutnya adalah operasi upgrade yang terbatas, misalnya seperti random access memori yang sulit diupdate. Yang hal ini disebabkan karena sebagian komponen Mac sudah terpasang secara bawaan built-in, integrasi dengan komponen hardware lainnya. Nah, kita masuk pada kekurangan yang ketiga, memiliki pilihan perangkat lunak yang sedikit. Kekurangan Mac OS yang terakhir adalah sedikitnya pilihan perangkat lunak operasi antara iOS dan Mac yang diberi nama X87 atau Lion. Sistem yang mampu berintegrasi lebih baik terhadap perangkat iOS seperti tablet, Apple TV, dan juga iPod Touch. Nah, kita masuk pada kekurangan Mac OS. Nah, tidak dapat digunakan perangkat lain selain cooler Apple. Harga yang tergolong mahal, tidak bisa digunakan bersamaan dengan sistem operasi lainnya. Berbeda dengan Windows yang mampu menjalankan Linux meskipun dalam perangkat VirtualBox, hanya cenderung untuk kegiatan grafis dan tidak mendukung untuk kegiatan bermain game. Nah, sekarang kita masuk pada sistem operasi Linux. Nah, sebelum kita membahas, kita harus mengetahui apa itu Linux. Linux sebagai sistem operasi lainnya merupakan media yang menjabati perintah serta komunikasi pengguna dalam interaksi antara hardware dan software pada sebuah perangkat tertentu. Dengan fungsi ini, Linux selanjutnya menerima dan menerjemah perintah yang diterima software tersebut untuk kemudian mengirimkan ke hardware sehingga menghasilkan output tindakan. Nah, sekarang kita masuk pada kelebihan Linux. Nah, gratis. Nah, ini gratis ya, gratis. Kelebihan Linux yang paling dapat dirasakan dari awal adalah yang ini dapat digosir gratis. Nah, secara gratis pengguna tidak berbayar untuk berlaku bagi pengguna pribadi dan juga keperluan bisnis. Selain itu, gratis di sini juga berlaku pengguna pada desktop atau the server. Simple. Nah, kita masuk kepada kedua, simple. Dulu ada kesan bahwa Linux sulit digunakan, terlebih lagi bagi pemula. Untuk saat ini sistem terlebih pengguna. Nah, sekarang kita masuk pada keamanan. Aman. Nah, kelebihan Linux itu aman. Linux telah dikenal sebagai sistem operasi dengan keamanan yang tinggi, yang disebabkan pertama, pengguna Linux masih belum banyak. Oleh karenanya Linux jarang menjadi sasaran ideal untuk kejahatan digital. Kedua, karena tidak adanya hak akses untuk admin. Nah, kelebihan yang keempat, perform. Berbicara tentang perform, Linux telah terbukti bahwa Linux memiliki performa yang cukup cepat. Hal ini dapat dirasakan pada saat proses instalasi, saat bootting, dan juga pada proses pengguna aplikasi. Kecepatan tersebut juga dapat dirasakan saat usaha menjalankan dengan stabil. Nah, kita masuk pada kelebihan privasi. Nah, Linux memiliki privasi. Dari segi privasi, Linux memiliki kelebihan tersendiri. Berbeda dengan Windows yang mengumpulkan data dari penggunanya, maka Linux tidak seperti itu. Dalam artinya, data mengenai privasi pengguna relatif aman saat menggunakan Linux. Nah, sekarang kita masuk pada kekurangan Linux. Aplikasi masih sedikit. Nah, Linux mendukung sebagian aplikasi populer saat ini, misalnya Adobe Photoshop, Corel Draw, dan Adobe. Nah, kekurangan support untuk hardware. Belum banyak vendor yang menawarkan driver untuk sistem operasi ini. Akibatnya banyak perangkat pada komputer atau laptop yang tidak optimis terdeteksi pada Linux. Alhasil, tanpa didukung driver hardware seperti earphone atau mouse yang digunakan bisa berfungsi tidak maksimal atau malah tidak berfungsi sama sekali. Nah, kekurangan sesuai untuk gaming. Linux memang tidak cocok untuk memenuhi kebutuhan gaming. Alasannya game developer belum banyak menciptakan game untuk Linux. Berbagai kelebihan dan kekurangan Linux di atas memang membuat unggul dan beberapa hal namun lemah di beberapa aspek. Namun terlepas dari segala kekurangan itu, Linux terbukti menjadi sistem operasi menjadi populer. Nah, sekian penjelasan dari saya.
tentang kekurangan dan kelebihan Linux dan Windows dan Mac OS X. Nah, jika kurang jelas saya mohon maaf. Ada kekurangan di penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.